Selamat datang di dunia yang tak terlihat. Di balik suara sunyi ada rahasia yang belum terungkap. Di channel A Praduga kita menyusuri lorong gelap, kisah-kisah mistis, legenda kelam, dan mitos yang hidup hingga kini. Kedatangan di desa Tegal Petung tepat pukul 10 pagi. 2 mobil bak terbuka menurunkan 8 mahasiswa dari Universitas Wijaya. Dharma di depan gerbang kayu besar yang bertuliskan "Selamat datang di desa Tegal Petung". Desa terpencil itu terletak jauh dari jalan utama, dikelilingi hutan jati dan semak belukar yang tumbuh liar. Akses masuk hanya bisa dilalui kendaraan kecil dan jalan berbatu yang jarang disentuh perbaikan. Kelompok KKN ini terdiri dari 5 mahasiswa dan 3 mahasiswi. Di antaranya ada Wulan, mahasiswa jurusan psikologi yang dikenal pendiam namun tajam dalam memperhatikan sekitar. Ada juga Bayu, ketua kelompok yang tegas dan bertanggung jawab. Lalu Ririn, Dito, Raka, Sinta, Andi, dan Suryo. Semuanya tampak belum tahu bahwa tempat ini akan mengubah hidup mereka selamanya. Warga desa yang menyambut mereka hanya beberapa orang tua dan anak-anak kecil yang mengintip malu-malu dari balik pintu rumah. Tak ada senyum ramah, tak ada sambutan hangat, semuanya terasa kaku dan dingin. Kepala desa, seorang pria tua kurus bernama Mbah Pranoto, menyambut mereka dengan sorot mata penuh beban. Ia menyalami satu persatu, namun tangannya dingin seperti tak bernyawa. "Selamat datang. Saya cuma mau bilang satu hal. Di belakang balai desa ada tanah kosong. Jangan kalian bersihkan. Jangan kalian injak terlalu jauh. Biarkan tetap kotor. Itu bukan tempat biasa," katanya dengan suara serak. Bayu menoleh ke arah tanah lapang di belakang bangunan tua yang akan jadi posko mereka. Tanah itu dipenuhi semak, batu-batu berserakan, dan pohon-pohon kecil yang tampak meranggas. Justru terlihat ideal untuk dijadikan lahan penghijauan atau taman edukatif untuk anak-anak desa. Tapi peringatan kepala desa itu membuat semuanya diam sesaat. "Kenapa, Pak? Ada binatang buas?" tanya Raka, mencoba santai. Mbah Pranoto hanya tersenyum tipis, senyum yang justru membuat bulu kuduk berdiri. "Bukan binatang, Nak, tapi yang dulu pernah jadi manusia." Tak ada yang menanggapi lebih lanjut, dan pembicaraan pun berlanjut pada pembagian kamar, logistik, serta kegiatan yang harus mereka jalani selama 40 hari ke depan. Hari-hari pertama di desa Tegal Petung berjalan cukup normal. Meski sunyi dan asing, tidak ada sinyal ponsel, listrik menyala hanya malam hari, dan suara binatang malam terdengar jauh lebih keras dari yang mereka bayangkan. Setiap malam, suara lolongan anjing liar dari arah hutan terdengar panjang dan lirih. Tak jarang, suara seperti derap langkah juga terdengar dari luar posko meski tidak ada siapapun. Pada hari ketiga, saat evaluasi kegiatan harian, Wulan mengusulkan untuk membersihkan tanah kosong di belakang posko demi membuat kebun herbal. Alasannya sederhana, untuk kesehatan warga dan membantu mereka mengenal tanaman obat. Bayu sempat ragu mengingat peringatan kepala desa, tapi Raka dan Andi meyakinkan bahwa larangan seperti itu hanya mitos desa yang tak perlu dituruti. "Kita di sini bawa perubahan, bukan tunduk sama tahayul," kata Raka sambil menyalakan rokok. Keesokan harinya, mereka mulai membersihkan tanah itu. Mereka membabat semak, mencabut rumput liar, dan menyingkirkan beta-beta besar yang berserakan. Semuanya berjalan lancar, sampai Sinta menjerit saat cangkulnya menghantam sesuatu keras di dalam tanah. Bukan batu. Wulan yang ikut menggali membantu membuka lebih lebar tanah itu. Mereka menemukan sebuah balok kayu tua
seperti peti atau peti mati yang separuh telah lapuk. Di sekitarnya, tanah tampak menghitam dan berbau aneh seperti daging busuk. Tapi mereka terlalu penasaran untuk berhenti. Ini kayak bekas kuburan, gumam Dito pelan. Mereka saling pandang, jantung berdetak lebih cepat, tapi tidak ada yang berani mengakui rasa takut. Hari itu, mereka pulang lebih cepat dari biasanya. Dan malam harinya, Wulan bermimpi aneh. Ia berada di tengah lapangan luas, penuh lubang-lubang besar. Dari dalam lubang itu, tangan-tangan kurus, penuh darah, meraih-raih langit, seolah meminta tolong. Ketika ia terbangun dengan napas tersengal, ia mendengar bisikan dari balik jendela posko, "Jangan ganggu tidur kami." Keesokan paginya, langit desa Tegal Petung tampak lebih muram dari biasanya. Awan kelabu menggantung berat di atas, membuat suasana semakin sendu. Meski tidak hujan, hawa dingin merambat pelan, menusuk tulang. Wulan tampak lesu saat sarapan. Matanya merah, pipinya pucat. Ia tidak banyak bicara, hanya menunduk sambil memainkan sendok di atas piring nasinya. Ketika ditanya, ia hanya menjawab lirih bahwa ia tidak bisa tidur. Mimpinya semalam terasa terlalu nyata. Jeritan, tangan-tangan berdarah, dan bisikan dari balik jendela masih membekas jelas di kepalanya. Namun kegiatan tetap dilanjutkan. Hari itu, mereka kembali ke tanah lapang di belakang posko untuk menyelesaikan pember di titik di mana mereka menemukan balok kayu lapuk kemarin. Bayu dan Andi mulai menggali lebih dalam, mencoba mengeluarkannya. Kayu itu ternyata hanyalah bagian kecil dari sesuatu yang lebih besar. Sebuah rangka kayu membusuk yang menyerupai peti mati panjang, terbenam 1/2 meter di dalam tanah. Setelah sekitar 1 jam menggali, bau busuk menyengat tiba-tiba muncul. Bukan hanya aroma tanah basah atau kayu lapuk, tapi bau daging membusuk, amis darah, dan sesuatu yang seolah keluar dari perut bumi itu sendiri. Astaga, apa ini? Ririn menutup hidung dengan tangan gemetar saat Andi mengangkat bagian sisi. Kayu yang mulai rapuh, tulang-tulang manusia tampak jelas di dalamnya. Tengkorak yang masih utuh, rahang terbuka seolah berteriak, dan tulang rusuk berserakan. Tak ada kain kafan, tak ada petunjuk identitas, hanya kerangka kering di tengah tanah hitam pekat. Sontak semuanya mundur. Beberapa dari mereka memuntahkan sarapan yang baru saja dimakan. Wulan berjongkok sambil menahan tangis, sedangkan Bayu berdiri terpaku, wajahnya pucat pasi. "Ada kuburan di sini. Kita bongkar kuburan," kata Dito terbata. Mereka akhirnya memutuskan untuk menutup kembali lubang itu. Tapi seberapa keras mereka mencoba menimbunnya, tanah seolah menolak untuk menelan tulang-tulang itu kembali. Setiap gundukan yang mereka buat selalu longsor kembali, seolah sesuatu dari dalam tanah menolak dikuburkan ulang. Hari itu, mereka sepakat untuk menghentikan proyek taman herbal, tapi semuanya sudah terlambat. Malamnya, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Dedaunan, bergesekan, seperti bisikan, dan suara lolongan anjing terdengar dari 3 arah sekaligus. Posko yang biasanya hangat terasa pengap, meski semua jendela telah dibuka. Sekitar pukul 2 dini hari, Raka terbangun karena suara orang berjalan di luar posko. Langkah kaki itu lambat, berat, seperti orang pincang. Dengan rasa penasaran dan sedikit marah karena merasa diganggu, Raka mengintip dari celah jendela. Apa yang dilihatnya membuat napasnya tercekat. Seseorang sedang berdiri di dekat pohon jati di ujung lapangan. Sosok itu membungkuk, mengenakan kain kompeng camping, dan kepalanya tertunduk, tapi tubuhnya terlalu kurus, terlalu aneh. Tangannya panjang, jemarinya bengkok seperti patah. Saat sosok itu mengangkat kepala perlahan dan menatap ke arah posko, matanya kosong, hitam legam seperti 2 lubang tanpa dasar.
Seketika Raka jatuh terduduk ke belakang dan menjerit. Seluruh penghuni posko terbangun dalam kepanikan. Bayu dan Andy keluar dengan senter, menyusuri halaman dan lapangan. Tapi tak ada siapa-siapa. Hanya pohon jati yang diam berdiri. Tak ada jejak kaki, tak ada suara. Malam itu mereka tidak bisa tidur. Wulan kembali gelisah. Dan ketika dini hari menjelang, ia tiba-tiba berbicara dalam suara yang bukan miliknya. Suara berat dan penuh dendam. Dalam bahasa Jawa kuno yang tak semua dari mereka mengerti. Kowe wis ngerusak lemah suci iki. Saiki dudu uripmu sing bakal diambil. Tapi keturunanmu, kalian telah merusak tanah suci ini. Bukan hanya nyawamu yang akan diambil, tapi juga keturunanmu. Wulan lalu pingsan, nafasnya tercekat, wajahnya pucat seperti mayat. Saat Bayu hendak menyiramkan air, mereka semua menyadari sesuatu yang mengerikan. Di telapak tangan Wulan muncul bercak hitam berbentuk telapak tangan kecil, seolah seseorang telah menariknya dari dalam tanah. Keesokan harinya, mereka berencana melapor pada kepala desa. Tapi di balai desa, mereka justru dihadang oleh seorang nenek tua yang tak dikenal. Nenek itu berdiri dengan tongkat kayu dan mata rabun. Namun suaranya tajam. Kalian sudah bangunkan mereka. Sekarang, jangan minta tolong. Cuma darah yang bisa menenangkan mereka kembali. Lalu ia pergi, meninggalkan pertanyaan-pertanyaan dan rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Pagi itu, kabut menyelimuti desa Tegal Petung, lebih tebal dari biasanya. Udara dingin seperti berasal dari tanah itu sendiri. Tidak satu pun dari 8 mahasiswa bisa tidur nyenyak malam sebelumnya. Wulan masih belum sadar penuh. Meski tubuhnya mulai pulih, namun bekas tangan hitam di telapak tangannya masih tampak jelas. Dan semakin menghitam, Bayu memutuskan untuk menemui Mbah Pranoto, kepala desa yang sejak kedatangan mereka semakin sering menghilang, entah kemana. Kali ini Bayu pergi bersama Dito dan Ririn, berharap bisa mendapat jawaban yang masuk akal. Mereka menemukan rumah kepala desa di ujung desa, tersembunyi di balik rumpun bambu dan dipagari tumbuhan perdu. Rumah itu tampak tua, berlumut, dan suram, seperti rumah dalam lukisan zaman kolonial. Mbah Pranoto duduk di beranda, seperti sudah menunggu. "Aku tahu kalian akan datang," katanya pelan, sambil mengisap rokok linting. "Dan aku tahu kalian pasti melanggar laranganku." Bayu menandak, mencoba menjelaskan. Tapi Mbah Pranoto langsung mengangkat tangan, menyuruhnya diam. "Apa yang kalian gali adalah tanah pembantaian," ucap Mbah Pranoto dengan nada getir. 42 tahun lalu, di akhir masa penjajahan Belanda, tanah itu menjadi saksi genosida kecil. Ratusan warga desa, termasuk anak-anak dan perempuan, dibantai di sana karena dituduh menyembunyikan pejuang kemerdekaan. Dito dan Ririn membeku. Mata mereka membulat. "Belanda tak mau membuang peluru," lanjut Mbah Pranoto. "Mereka menggali lubang besar, lalu menenggelamkan orang-orang hidup-hidup ke dalamnya. Satu persatu, mereka dikubur dalam keadaan hidup. Mereka menjerit, berdoa, menangis, tapi tanah itu tetap menutup mulut mereka." Ia menunjuk ke arah belakang balai desa dengan sorot mata tajam. "Sejak itu, kami, keturunan penjaga desa, menjaga tanah itu agar tak diganggu. Setiap 5 tahun kami lakukan ritual. Kami beri sesajen, kami kirim doa agar mereka tetap tidur." Bayu mencengkeram lengan kursi. "Kalau begitu, kenapa tidak pasang tanda? Kenapa tidak bilang yang sebenarnya dari awal?" Mbah Pranoto menghela napas berat. "Karena generasi kalian tak akan percaya. Kalian pikir semua bisa dijelaskan dengan logika dan ilmu. Tapi kalian belum pernah melihat bagaimana arwah orang yang terkubur hedap-hedap menangis di malam hari.
Ia lalu masuk ke dalam rumah dan kembali membawa sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya ada potongan kain putih, berlumur darah kering, gigi manusia, dan paku karatan. Ini sisa dari ritual lama. Aku tidak bisa melindungi kalian lebih lama lagi. Sebelum mereka pergi, Mbah Pranoto berkata lirih, "Kalau kalian dengar suara tangisan dari dalam tanah malam ini, jangan jawab. Jangan lihat ke arah suara itu. Mereka hanya butuh satu tatapan untuk masuk ke dalam dirimu." Sementara itu, di posko, Wulan mulai berbicara sendiri. Ia duduk di sudut kamar sambil menatap sudut dinding yang kosong. Sinta yang menjaga hanya bisa duduk diam dan menggenggam tasbih. "Wulan, kamu sadarkan?" bisiknya lirih. Namun Wulan hanya menjawab dalam suara yang bukan miliknya. Suara perempuan tua, gemetar dan penuh dendam. "Aku mati bersama anakku di tanah itu. Perutku diinjak, janinku diremuk. Tapi aku tidak pernah tidur. Aku menunggu sampai ada yang datang membuka kuburanku." Sinta langsung mundur dengan wajah pucat, tapi Wulan hanya menatapnya dan tersenyum kecil. "Terima kasih sudah membukakan pintu." Malam itu, semua mahasiswa dikumpulkan. Bayu menjelaskan, apa yang mereka gali bukan sekadar tanah kosong, tapi kuburan massal dari pembantaian zaman penjajahan. Raka tertawa sinis, mencoba menolak percaya. Tapi Suryo, yang selama ini jarang bicara, mengangkat tangannya. "Semalam aku dengar seseorang mengetuk jendela kamar. Aku intip, ada anak kecil berdiri, pakai baju putih. Tangannya berdarah. Dia bilang, 'Kak, aku belum bisa tidur. Bisa tolong gendong aku masuk?' Semua hening. Bayu memutuskan membuat pagar garam dan menabur bunga 7 rupa di sekeliling posko malam itu, sesuai petunjuk dari Mbah Pranoto. Tapi mereka tidak tahu bahwa pagar itu sudah terlalu terlambat. Menjelang tengah malam, Wulan bangkit dari tempat tidur dan berjalan keluar posko dengan mata kosong. Sinta yang tidur di sampingnya tidak menyadari. Wulan berjalan perlahan ke arah tanah lapang yang pernah mereka gali. Kakinya menjejak genangan lumpur, namun tak meninggalkan jejak. Dari kejauhan, sosak-sosak mulai muncul dari balik kabut. Berjalan tertatih, sebagian tanpa wajah, sebagian hanya tinggal kerangka. Mereka mengitari Wulan, menyambutnya. "Kami terbangun, dan kini kalian akan menemani kami tidur kembali." Suasana desa Tegal Petung terasa seperti berada di ujung dunia. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada desir angin. Semua diam, seolah waktu berhenti. Kabut putih menyelimuti tanah lapang di belakang posko. Dari kejauhan terlihat siluet Wulan yang berdiri tegak, tubuhnya kaku. Kepalanya mendongak ke langit. Gelap, ia seperti sedang memanggil sesuatu atau membuka jalan bagi sesuatu yang hendak bangkit. Sementara itu, di dalam posko, Sinta baru terbangun dan panik saat melihat tempat tidur Wulan kosong. Ia langsung membangunkan Bayu, Dito, dan Ririn. Mereka menyebar mencarinya, membawa senter seadanya. Begitu mereka keluar, suhu terasa menurun drastis, dan kabut begitu tebal hingga jarak pandang hanya sekitar 2 meter. Saat senter Bayu menyapu area lapang, jantungnya seperti berhenti berdetak. Wulan berdiri di tengah tanah itu tempot mereka, menggali tulang belulang, menghadap ke arah mereka. Matanya hitam pekat, wajahnya dingin tanpa ekspresi. Sekelilingnya berdiri puluhan sosok bayangan. Ada yang menggantung di udara, ada yang merangkak dengan tubuh setengah hancur, dan ada pula yang hanya terdiri dari kepala tanpa tubuh. Semua menatap mereka. Ririn menjerit dan mundur sambil menangis. Astaga, itu bukan manusia. Bayu menariknya dan berteriak pada Dito, "Ambil Wulan, cepat." Tapi ketika Dito mencoba mendekat, tanah tiba-tiba bergetar ringan.
Dari dalam lubang yang mereka gali beberapa hari lalu, keluar asap hitam pekat, dan dari dalamnya merangkak keluar tenggon-tenggen berkulit tipis penuh luka. Mereka mencengkeram tanah, lalu muncul kapila-kapola keriput dan tubuh-tubuh membusuk. Arwah kuburan massal itu bangkit. Salah satu dari mereka, sosok wanita tua dengan perut sobek dan bayi berlumuran darah di pelukannya, menatap lurus ke arah Dito. Bukan kami yang memanggil kalian, tapi kalian yang membangunkan kami. Seluruh lapangan menjadi lautan jeritan. Suara-suara dari tanah, tangisan, teriakan, minta tolong, dentingan rantai, dan doa-doa dalam berbagai bahasa. Zaman lama terdengar membaur. Suryo dan Andi yang mendekat dari sisi kanan lapangan langsung diserang oleh sosok-sosok tak kasat mata. Suryo berteriak, tubuhnya terangkat ke udara, lalu dilempar sejauh 6 meter. Ia jatuh dengan tulang punggung membentur batu, tak sadarkan diri. Andi jatuh, terduduk, tubuhnya tiba-tiba seperti ditarik ke bawah. Ia mencoba bangkit, tapi dari tanah muncul tangan yang menarik kakinya ke dalam lumpur. Tolong aku, Bayu, teriaknya. Bayu berlari, mencoba menarik Andi, tapi terlambat. Dalam hitungan detik, tubuh Andi lenyap ke dalam tanah, hanya menyisakan sepatu dan genangan darah hitam. Sinta pingsan karena syok. Ririn gemetar di belakang Bayu, sementara Dito memaksa mendekati Wulan yang mulai berjalan pelan ke tengah lapangan, seperti mengikuti suara yang hanya bisa ia dengar. Dito memanggil, "Wulan, jangan ikut mereka. Itu bukan jalanmu." Tapi berhenti, menoleh, dan tersenyum dengan wajah yang bukan miliknya. "Aku bukan Wulan lagi. Aku sudah jadi jalan, tempat mereka lewat." Kemudian ia mengangkat kedua tangannya dan berteriak ke langit, "Bangkitlah, wahai mereka yang terkubur tanpa nama. Tuntutlah darah dari yang hidup." Langit bergemuruh, petir menyambar pepohonan sekitar, dan seluruh desa diguncang. Rumah-rumah warga mulai terdengar gaduh, tangisan bayi, jeritan perempuan, dan ketukan pintu dari luar rumah terdengar bersahut-sahutan. Mbah Pranoto yang melihat kejadian itu dari beranda rumahnya langsung menyalakan dupa, membakar kemenyan, dan mengambil keris pusaka. Ia tahu ritual penyegelan telah gagal. Sekarang hanya darah penjaga terakhir, dirinya sendiri, yang bisa menghentikan amarah para arwah. Sementara itu, di posko, Raka yang tidak ikut keluar mengalami hal lain. Ia terkunci di kamar mandi. Ketika mencoba keluar, ia melihat bayangannya. Di cermin, tidak mengikuti gerakannya. Bayangan itu menatapnya dengan mata merah dan mulai tersenyum lebar hingga telinga. Tiba-tiba, lampu padam. Ruangan menjadi hitam gulita. Roka menjerit, namun suaranya tak terdengar lagi. Bayu, Ririn, dan Dito akhirnya berhasil menarik Wulan dari tengah lapangan, meski tubuhnya terus memberontak dan bicara dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Mereka membawanya kembali ke posko, tapi jalanan menuju sana sudah berubah. Tanah retak, beberapa bagian seperti ambles, dan pohon-pohon mati mendadak tumbang. Di posko hanya ada tangisan. Suryo terluka parah, Raka menghilang, Andi ditelan tanah, Wulan masih kerasukan. Sinta terus menangis sambil membaca doa-doa tak jelas. Semua berada di ambang gila. Malam itu, semua mimpi buruk yang terkubur di tanah Tegal Petung benar-benar bangkit. Dan para mahasiswa itu tak lagi yakin apakah mereka masih hidup atau sudah menjadi bagian dari kutukan itu sendiri. Apa Gita pernah benar-benar datang di desa Tegal Petung? Langit tetap gelap meski waktu menunjukkan pukul 6 pagi. Kabut masih menyelimuti, namun kini disertai aroma anyir darah dan bau daging busuk yang merayap dari tanah. 3 mahasiswa telah hilang.
Andi ditelan bumi, Raka menghilang di dalam posko, dan Suryo terbaring tak sadarkan diri dengan luka parah di tulang belakang. Di dalam posko, suasana mencekam. Wulan duduk di sudut ruangan dengan wajah pucat. Matanya kini tertutup oleh kulit tipis, seperti kelopak kering. Ia diam, namun mulutnya terkadang bergerak sendiri. Komet-kamet dalam bahasa asing, seperti sedang merapal mantra. Bayu, Ririn, Dito, dan Sinta berdiskusi dengan wajah penuh keputusasaan. Semua alat komunikasi lumpuh, tak ada sinyal, tak ada listrik. Mereka seperti terjebak di antara dua dunia. Dunia nyata dan dunia arwah yang menuntut balas. Tiba-tiba pintu depan diketuk 3 kali. Tok, tok, tok. Mereka semua terdiam. Detak jantung terasa bergema. Bayu mengambil parang kecil yang mereka gunakan untuk keperluan kebun, lalu membuka pintu dengan pelan. Di luar berdiri Mbah Pranoto, tubuhnya lemah, bajunya compang-camping, namun matanya menatap tajam penuh tekad. Di tangannya tergenggam keris tua berlumur bunga dan darah ayam. Tanpa berkata-kata, ia masuk dan menatap Wulan yang duduk diam seperti mayat. Dia adalah jalan. Lewat tubuhnya, ratusan arwah akan masuk dunia kalian. Tapi itu bisa dihentikan jika aku menyerahkan hidupku. Bayu menggeleng. Tidak, kami bisa cari cara lain. Kita bisa kabur. Namun Mbah Pranoto hanya menatapnya dalam-dalam. Tidak ada jalan keluar dari desa ini kalau gerbang dunia mereka belum ditutup. Down the Rock, darah penjaga tanah, adalah satu-satunya kunci penutupnya. Ia kemudian merogoh sakunya, mengeluarkan segumpal kain merah kusam, lalu memberikannya pada Bayu. Setelah aku mati, bawa Wulan ke tanah lapang, bungkus tubuhnya dengan kain ini, dan bacakan mantra yang tertera di dalam kertasnya. Tapi jangan biarkan siapapun menatap matanya selama prosesi itu. Tanpa menunggu jawaban, Mbah Pranoto berjalan pelan ke arah Wulan, yang tiba-tiba membuka mata. Kulit matanya retak, dan dari baliknya menyembul bola mata hitam tanpa cahaya, penuh kegelapan seperti lubang tak berdasar. Wulan membuka mulutnya. Suara puluhan orang keluar bersamaan. Kau yang mengunci kami, kini kau yang akan membuka segalanya. Mbah Pranoto berdiri tegap, lalu menyayat lehernya sendiri dengan keris pusaka. Darah muncrat ke arah Wulan. Tubuh Wulan mendadak kejang hebat, terlempar ke belakang dan mengerang panjang. Suara tangisan dan jeritan kembali terdengar dari bawah tanah. Rumah bergetar, dinding posko mulai retak. Dengan sisa tenaga, Bayu menggenggam kain merah itu, membungkus tubuh Wulan yang kini tak sadarkan diri, dan bersama Dito serta Ririn, mereka menyeretnya ke tanah lapang. Tempat semua ini bermula. Langit mendadak hitam pekat, angin bergemuruh, dan dari balik kabut muncul puluhan sosok arwah. Kini lebih nyata, lebih dekat. Mereka mengepung dari segala arah, merangkak, merayap, dan berdiri terhuyung dengan tubuh membusuk dan wajah hancur. Bayu membacakan mantra dari kertas lusuh di dalam kain itu. Opo kang ler saka, getih, bali marang getih. Opo kang dikubur, bali marang lemah. Opo kang mambuduka, sirna ing waras. Ampunira, sedaya. Ampunira, sedaya. Seketika tanah bergetar. Arwah-arwah menjerit dan menutup wajah mereka. Suara ledakan kecil terdengar dari dalam tanah, disusul gelombang udara panas yang memaksa mereka semua terhuyung. Wulan mulai menggigil. Matanya terbuka dan ia menatap Ririn secara langsung. Ririn menjerit, matanya mendadak membelalak. Lalu tubuhnya kejang-kejang. Arwah wanita yang dulunya merasuki Wulan melompat masuk ke dalam tubuh Ririn. Mencari inang baru, Sinta berusaha menarik Ririn menjauh, namun tangannya terbakar saat menyentuh kulitnya. AIRRGH, panas. Bayu sadar
Ritual belum selesai. Ia kembali membaca mantra. Kali ini dengan suara lantang sambil menggenggam keris peninggalan Mbah Pranoto yang kini berlumuran darah suci. Bali, Bali marang papanmu. San, kunci lawangmu. Aja Bali ing jagat iki maneh. Bali, Bali 3. Tanah terbelah. Cahaya merah menyala dari bawah. Tubuh Ririn terangkat ke udara, lalu melengking dalam jeritan panjang. Cahaya membakar tubuhnya dari dalam, membuat sosok arwah keluar dari tubuhnya dalam wujud asap hitam, lalu terhisap kembali ke tanah bersama yang lainnya. Wulan terjatuh, tubuhnya lemas. Ririn pingsan, dan kemudian semuanya sunyi. Langit mulai cerah, kabut perlahan memudar. Suara burung kembali terdengar dari hutan. Aroma busuk lenyap, tanah lapang itu kembali kosong, namun kini basah oleh darah, keringat, dan air mata. 2 hari kemudian, bantuan akhirnya datang. Warga desa yang sebelumnya mengungsi mulai kembali. Para mahasiswa dijemput dengan ambulans dan kendaraan aparat. Hanya 4 dari 8 yang kembali. Bayu, Dito, Wulan, dan Ririn. Namun, cerita belum selesai. Beberapa minggu setelah kembali ke kampus, Bayu mendapat telepon dari rumah sakit. Dokter mengatakan, Wulan mulai berbicara dalam tidur dengan bahasa yang tak dikenal. Dan Ririn terus menggambar simbol aneh di dinding kamarnya. Kedua mata mereka perlahan berubah menjadi abu-abu keperakan. Dan malam itu, saat Bayu hendak tidur, ia mendengar bisikan dari bawah tempat tidurnya. Kita belum tidur, dan kamu belum membayar darahmu.